Peristiwa ini terjadi pada tahun 2004 silam, tepatnya berlangsung di kota Cirebon, salah satu kota wali yang terkenal dengan berbagai legenda dan kepercayaan mistisnya. Saat itu, usia kandungan istri Arif telah menginjak bulan ke-8. Tiap malam, ia keluar bersama istrinya untuk menghilangkan rasa jenuh di rumah. Kebetulan malam itu bertepatan dengan malam Jumat. Setelah sholat maghrib, Arif membaca surat Yasin, kemudian dilanjutkan zikir sambil menunggu datangnya waktu sholat Isya. Malam itu, puasanya memasuki hari ke-22, karena ia memang berniat untuk puasa selama 40 hari. Arif ingin mendapatkan anak yang soleh, sekaligus menyongsong si buah hati yang pertama kali, dan sekaligus menyempurnakan ilmu tenaga dalam yang ia miliki. Setelah sholat Isya, Arif berniat pergi ke rumah kakak iparnya yang letaknya cukup jauh dari rumah mertuanya. Namun entah kenapa, malam itu perasaannya tiba-tiba jadi tak enak. Akhirnya dia memberitahu istri bahwa tidak jadi pergi. Dan entah bagaimana, mertuanya pun melarangnya pergi. Meski Arif telah membatalkan niat berkunjung ke rumah kakak iparnya, namun istrinya tetap bersikeras ingin pergi pada malam itu. Alasannya, dia merasa suntuk hanya di rumah saja. Jam telah menunjukkan jam 8 malam. Waktu itu, Arif masih bingung menentukan keputusan untuk pergi atau tidak. Namun, karena istri Arif tetap bersikeras ingin pergi, akhirnya dengan berat hati ia turuti juga kemauan istrinya. Sudah malam, sebaiknya kalian tidak usah pergi, kan masih banyak waktu, kata mertuanya. Namun dengan manjanya istrinya merengek. Nah, kan baru juga jam 8. Pokoknya aku mau ke rumah kakak. Aku ingin tanya banyak hal untuk menyambut kelahiran anak pertama kita, sambung istrinya. Tampaknya Arif menyerah dengan kelakuan istrinya. Demikian pula dengan kedua mertuanya. Kemudian, dengan sepeda motor, mereka berdua melaju ke rumah kakak iparnya. Syukur alhamdulillah, sepanjang perjalanan tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di sana, Arif dan istri langsung asik berbincang-bincang dan mencengkrama dengan kakak ipar. Bahkan hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Melihat malam yang telah larut, kakak ipar Arif yang lelaki mengingatkan untuk segera pulang. Apalagi waktu itu angin berhembus sangat kencang, dan sepertinya hujan akan segera turun dengan lebat. Namun dengan enteng istri Arif malah menjawab, baru jam 10, belum terlalu malam kok. Kakak iparnya Arif yang perempuan berkata, kamu kan sedang mengandung, tidak baik bagi kesehatanmu kalau keluar malam-malam. Setelah Arif pikir, ada benar juga nasihat kakak iparnya. Segera saja Arif dan istri pamit untuk pulang. Namun, baru saja keluar dari rumah untuk mengambil sepeda motor, tiba-tiba sekujur tubuh Arif merasakan ada hawa panas aneh yang membuat merinding bulu kuduknya. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba pandangan mata Arif menangkap pemandangan yang sangat mengejutkan. Ya, saat ia melihat ke atas pohon mangga yang ada di depan rumah kakak iparnya, Masya Allah, di sana ada seorang wanita berjubah putih yang sedang bergelantungan. Perempuan itu berambut panjang, matanya yang tajam menatap Arif dengan tatapan yang mengerikan, seolah-olah mau menelan Arif hidup-hidup. Lebih menakutkan lagi, perempuan ganjil itu juga memandang ke perut istrinya yang sedang hamil. Astagfirullah. Segera saja Arif melafalkan ayat-ayat Al-Quran agar makhluk tersebut tidak mengganggu mereka. Dengan agak gugup, Arif segera mengajak istrinya untuk segera berangkat. Tentu saja ia tidak memberitahukan adanya makhluk aneh berwujud sosok perempuan yang tengah mengawasi mereka. Dalam hatinya, Arif berucap, Ya Allah, jagalah hamba-Mu ini, dan aku meminta pertolongan-Mu agar kami selamat sampai di rumah. Apalagi kami merasa tidak mengganggu makhluk tersebut, tambah Arif. Ada apa sih mas? Tanya istrinya yang mungkin merasa heran dengan perubahan sikap Arif. Nggak ada apa-apa, cuma dingin aja, jawab Arif berbohong. Arif pun lalu memacu sepeda motornya dengan selalu melafalkan ayat-ayat Allah. Namun di luar dugaan, tiba-tiba istrinya yang duduk di belakang berucap, Mas, kenapa ya perasaanku jadi berubah tidak enak? Rupanya naluri istrinya tidak bisa dibohongi. Arif pun menasehatinya. Bacalah ayat-ayat Allah dan mohon perlindungan darinya. Sepanjang perjalanan, perasaan mereka memang selalu tidak enak. Angin terus berhembus sangat kencang. Yang terasa aneh, saat itu tidak ada satu kendaraan pun yang melintas.
Padahal jalan yang Arif lalui adalah jalan protokol. Lalu dengan gugup istri Arif kembali berucap, "Mas, tambah kecepatan motornya biar cepat sampai." Tanpa menjawab, langsung saja Arif pun tancap gas dengan kecepatan yang tinggi. Di saat yang sama, muncul rasa khawatir pada diri Arif jika terjadi sesuatu terhadap janin yang dikandung istrinya. Di lain kesempatan, Arif menoleh ke kaca spion. Ternyata wanita berambut panjang tadi terbang mengikuti motornya. Seketika, Arif mengerahkan segala kemampuan ilmu yang ia miliki sekaligus menyalurkan tenaga dalam untuk membentengi mereka dari gangguan makhluk tersebut. Arif pun tak lupa menyuruh istrinya agar jangan berhenti melafalkan ayat-ayat Al-Quran sebelum mereka sampai di rumah. Anehnya, ketika Arif kembali melihat kaca spion, ternyata makhluk tersebut tetap terbang seraya menjaga jarak dengan sepeda motornya. Di tengah perjalanan, tepatnya di perempatan lampu merah, tiba-tiba Arif melihat makhluk gaib lainnya menatapnya dengan tatapan yang sadis, seperti halnya makhluk gaib pertama yang berwujud perempuan berambut panjang itu. Anehnya, makhluk yang kedua ini kepalanya berbentuk anjing. Istri Arif selalu gelisah dan berucap bahwa motor yang Arif kendarai amat pelan. Aneh, padahal kecepatan 80 km, kok dianggap pelan, pikir Arif. Sebenarnya Arif juga merasakan kalau sepeda motornya seolah berat melaju. Dalam hati, Arif ingin turun untuk mengusir makhluk-makhluk itu. Mengingat kondisi istrinya yang hamil, begitu pula suasana yang sepi, maka Arif pun mengurungkan niat itu. Tikungan menuju rumah mertuanya telah Arif lewati. Namun tetap saja hati mereka diliputi rasa gelisah. Apalagi sebelum sampai di rumah mertuanya, ada anjing tetangga yang selalu menyalak dengan matanya yang tajam melihat ke arah belakang sepeda motornya. Arif sendiri heran kenapa anjing itu menyalak terus malam ini. Padahal setiap Arif lewat di depan anjing itu menyalakannya hanya sebentar. Dan ketika Arif kembali melirik spion, spontan Arif berucap, "Ya Allah, kenapa dua makhluk itu tidak menghilang juga?" Sampai di rumah, anjing tetangga itu tetap menggonggong walaupun mereka sudah jauh. Segera saja Arif memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah dan menyuruh istrinya untuk mengambil air wudhu. Begitu pula hal yang sama segera dilakukan oleh Arif. Setelah berwudhu, langsung saja Arif sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat, tiba-tiba saja kepalanya terasa berat. Namun ia terus saja melafalkan ayat-ayat Allah. Begitu pula istrinya. Tiba-tiba Arif melihat dua makhluk itu berdiri di jendela kamarnya dengan matanya yang berwarna putih bercucuran darah, menatap tajam ke arah Arif dan istri. Karena khawatir terhadap janin yang dikandung istrinya, Arif menghampiri istrinya dan memegang perutnya sambil melafalkan ayat-ayat Allah dan menyalurkan tenaga dalam. "Ya Allah, lindungilah kami dan bayi kami dari makhluk-makhluk jahanam itu," doa Arif pada saat itu. Tiba-tiba terdengar jeritan aneh yang sangat panjang, hingga istrinya heran dan bertanya, "Siapa yang menjerit, Mas?" Arif hanya diam dan tetap berkonsentrasi agar makhluk-makhluk itu segera pergi. Namun, makhluk-makhluk itu tetap berdiri di jendela kamar. Mereka malah bermaksud mendekati Arif. Langsung saja Arif duduk bersila sambil mengeluarkan jurus payung Rasul. Dengan tangan terbentang, Arif berdiri menangkap kedua makhluk itu. Dan terdengar jeritan kuntilanak dan lolongan anjing meminta agar Arif melepaskan mereka. "Kenapa kalian mengganggu kami?" tanya Arif. "Ampun, kami berdua tidak tahu bahwa lawan yang kami hadapi memiliki ilmu," ujar mereka berbarengan. "Bohong, sebenarnya kalian sudah tahu dari awal mengikutiku," bentak Arif. Mereka berdua sujud di kaki Arif. "Sekali lagi, kami mohon ampunanmu." "Baik, aku akan mengampuni kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian harus minta ampun kepada Allah, Sang Pencipta, bukan kepadaku dengan membaca syahadat," ujar Arif. Mereka berdua berpandangan satu sama lain. "Tidak adakah jalan lain yang kau tawarkan?" tanyanya. "Tidak. Kalau kalian tidak mau, terpaksa aku musnahkan kalian." Mereka berdua menyeringai. "Kami tidak akan menuruti kemauanmu. Lebih baik kami melawanmu." "Baik, kalau kalian menghendakinya." Arif pun langsung memegang kedua sosok itu dengan melafalkan ajian payung Rasul. Ia salurkan seluruh tenaga dalam kedua tangannya. Dua larik sinar mengurung mereka. Terdengar raungan kesakitan, namun mereka tetap tidak mau bertobat. Malah mereka berusaha melepaskan diri dari cengkraman kedua tangan Arif. Usaha mereka sia-sia saja,
Karena semakin kuat mereka memberontak, maka ajian payung Rasul terus menyodot kesaktian mereka. Tiba-tiba asap tipis keluar dari tangan Arif. Ini menandakan mereka telah musnah. Akhirnya Arif dan istrinya keluar dari kamar. Saat itu dik iparnya mengatakan, "Pantas saja anjing melolong terus karena malam ini adalah malam Jumat Kliwon." Mendengar ucapan itu Arif kaget. Langsung saja ia melihat kalender. Ternyata benar, malam Jumat Kliwon, malam yang disakralkan oleh orang-orang Jawa. Ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan kepunyaanmu, batin Arif. Kejadian malam itu tidak Arif ceritakan kepada keluarganya. Baru keesokan harinya ia bercerita hingga mereka semua kaget mendengar penuturannya. Alhamdulillah, kelahiran putra pertama Arif terjadi pada malam Jumat Legi setelah maghrib dan menjelang Isya. Alhamdulillah pula semuanya berjalan dengan selamat. Walaupun pada malam itu banyak makhluk gaib, namun Arif telah membentenginya dengan pagar gaib. Mudah-mudahan kisah ini ada manfaatnya bagi kita semua.